Keluarga tergugat eksekusi lahan dan 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berusaha menghadang alat berat yang akan mengeksekusi rumahnya. Namun upaya tergugat ini sia-sia karena petugas yang mengawal eksekusi berusaha menenangkan pihak tergugat. Sengketa lahan ini merupakan kasus antara keluarga dan sepupu, terjadi sejak tahun 1982. Meski sudah inkrah di Mahkamah Agung, eksekusi objek sengketa tak pernah berhasil meski sudah dicoba 4 kali. Salah tempat, sudah 2 minggu lalu sudah turun panitra. Salah batas, kenapa dia turun lagi? Baru dia menyurah, tidak ada surat pembatalan, ada lagi waktu maghrib. Nah, kita sudah siap lagi ini. Bagaimana ini? Jadi pihak dari 82 ya Pak? Tahun 82 perkaranya dieksekusi pada tahun 87. Namun karena 2 rumah ini tidak dibongkar sendiri, ada perjanjian dibongkar sendiri, ternyata tidak, akhirnya digugat lagi sama penggugat yang 2 rumah ini. Inilah yang kita eksekusi. Jadi berarti kita berapa kali putusan Pak? Kalau putusan sudah 5 ya, karena ada perlawanan 2 kali. Semua sampai di Mahkamah Agung. Dari putusan 82, 84 di Pengadilan Tinggi. Meski sempat bersitegang dengan keluarga tergugat, proses eksekusi ini akhirnya bisa dilaksanakan dengan petugas kepolisian berhasil menangkan para keluarga termohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sinta Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Sabrina Hasilah, berikut berita pilihan siang ini. Kejaksaan Agung membantah klaim Pertamina Patra Niaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo memimpin parade senja di Aspel Magelang, Jawa Tengah. Jelang Ramadan, warga melakukan tradisi ciblonan dan pengambilan air dari 7 mata air di Purbalingga, Jawa Tengah. Pemirsa, penyelamatan heroik dilakukan personel TNI saat tengah melakukan latihan rutin di kawasan Aceh Besar Aceh, di mana seorang anak terjebak usai becak motor yang ditumpanginya terperosok ke dalam sungai. Insiden terjadi usai para personel Lanut Sultan Iskandar Muda menggelar latihan menembak di lapangan tembak Jupiter. Tiba-tiba sebuah becak motor yang ditumpangi 2 orang tewas dan 2 anak terperosok ke dalam sungai. Menyaksikan hal tersebut, jiwa prajurit para personel TNI terpanggil dan segera melakukan penyelamatan. Dalam proses evakuasi, 3 dari 4 korban berhasil diselamatkan, namun 1 anak sempat terjebak akibat terjepit becak. Usai dilakukan penyelamatan dengan menyelam ke dasar sungai, korban berhasil dievakuasi dan segera mendapat pertolongan medis. Puluhan pengemudi ojek online Kamis siang memblokir Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut kesejahteraan melalui prinsip kemitraan yang akuntabel dan transparan serta mendesak revisi potongan biaya aplikasi dari sekitar 30% menjadi 10%. Puluhan pengemudi ojek online Kamis siang memblokir Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Meski pemblokiran jalan menggunakan barrier plastik tak berlangsung lama, namun arus lalu lintas sempat terganggu. Masa ojol kemudian melanjutkan aksinya dengan memakai separuh badan jalan di kawasan Patung Kuda. Mereka menuntut kesejahteraan melalui prinsip kemitraan yang akuntabel dan transparan, serta mendesak revisi potongan biaya aplikasi dari sekitar 30% menjadi maksimal 10%. Mereka juga meminta pihak aplikator menghapus skema-skema program promo yang dianggap merugikan pengemudi. Intinya kami meminta kemitraan yang bersifat akuntabel, transparan, dan responsibility, begitu ya. Jadi itu aja intinya, supaya
para mitra transportasi online ini bisa memperoleh pendapatan yang layak. Kita menuntut kembali ke awal, bila perlu 10%. Ya. Karena 30% itu sudah sangat merugikan para driver. Para pengemudi ojol berharap pemerintah dapat menjembatani tuntutan mereka sekaligus membuat regulasi terkait angkutan online agar tidak terus merugikan para pengemudi. Polisi menetapkan pelaku pembunuhan terhadap majikannya di dalam ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai tersangka. Diduga motif pelaku menghabisi majikannya akibat sakit hati. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan pria parubaya berinisial JS yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diketahui tersangka berinisial ZA berusia 35 tahun. Tak hanya menghabisi nyawa korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko, tersangka juga turut melakukan pencurian ponsel dan menguras isi rekening korban usai melancarkan aksinya. Isi rekening korban sebesar 64 juta rupiah dikuras oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan pulang ke kampung halamannya. Tersangka tega menghabisi nyawa majikannya lantaran sakit hati gaji sebesar Rp900.000 belum dibayarkan. Saat menagih, korban justru menampar tersangka hingga memancing emosi tersangka. Tersangka langsung menganiaya korban berulang kali menggunakan bata hebel hingga tewas. 2 hari setelah pembunuhan, tersangka lalu mengubur korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko. Tersangka merupakan orang kepercayaan dari korban. Kuli bangunan melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayarkan oleh korban. Ya. Gaji yang belum dibayarkan sehingga melakukan mogok kerja. Berikutnya terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ke rumah istri daripada korban, dalam hal ini bahwa dia berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan suaminya. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, kartu ATM, pacul, dan ember. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah dirawat intensif selama 3 hari di rumah sakit, kondisi 6 anggota Polres Tarakan berangsur pulih. Anggota polisi luka akibat serangan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara berangsur pulih setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK. Luka-luka yang dialami 6 anggota polisi tersebut sebagian besar di bagian kepala. Hingga Kamis siang, 4 dari 6 anggota Polres Tarakan telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu 2 anggota lainnya yang sempat dioperasi, meski kondisinya juga berangsur pulih, mereka tetap diminta menjalani rawat inap. Kondisi korban ada 6 orang, yang 4 orangnya itu sudah melakukan rawat jalan, yang 2 orangnya sementara masih rawat inap di rumah sakit. Lukanya masih dalam kontrol dari pihak kedokteran. Kalau luka-lukanya sendiri bagaimana? Ya, untuk bagian luka itu ada di bagian kepala. Iya, untuk yang operasi ada karena lukanya di kepala, kemarin sudah dilakukan operasi dan sementara sekarang korban sementara lagi rawat inap di rumah sakit. Di tengah ramainya isu BBM oplosan, kepulan asap hitam membumbung tinggi dari Komplek Kilang Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah. Asap tersebut berasal dari sludge atau endapan lumpur sisa minyak mentah dari salah satu tangki yang sedang dalam perawatan. Kepulan asap hitam muncul dari salah satu tangki di Kilang Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah, Kamis siang. Meski kepulan asap hitam membumbung tinggi, namun tak terlihat kobaran api. Asap hitam ini berasal dari flashing atau percikan api saat dilakukan pembersihan dari slag atau endapan lumpur di dalam tangki sehingga tidak menimbulkan kobaran api. Tangki dalam keadaan kosong tak terisi BBM atau minyak mentah. Setelah dilakukan pendinginan selama 4 jam, kepulan asap yang keluar dapat dikendalikan.
Pihak Pertamina masih melakukan penyelidikan terkait munculnya api dari endapan lumpur sisa minyak mentah dari tangki yang tidak sedang beroperasi tersebut. Itu dilakukan pembersihan selat atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan dari peralatan kilang yang beroperasi, karena tangki ini memang idle atau tidak beroperasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak berpengaruh terhadap jalannya produksi di kilang Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Hedi Susanto Anyus melaporkan. Komisi 12 DPR RI menyidak sejumlah SPBU di kawasan Cibubur dan Depok. Sasarannya mengambil 3 sampel BBM dengan RON 90 dan 92 milik Pertamina dan Shell. Ketiga sampel akan diuji oleh migas yang hasilnya diumumkan hari ini. Komisi 12 bersama perwakilan Balai Besar Lemigas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM menyidak SPBU Pertamina Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Petugas mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dengan RON 90 serta Pertamax RON 92. Menurut Wakil Ketua Komisi 12, dari hasil sementara pengecekan awal, kedua jenis BBM tersebut tidak ditemukan adanya indikasi BBM oplosan. Namun kedua sampel tersebut tetap akan dibawa ke lab Balai Besar Lemigas untuk diuji. Nantinya hasil uji tersebut akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini. Selain di SPBU Pertamina, sampel BBM RON 92 juga diambil dari sejumlah SPBU swasta. Seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu. Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas nanti. Insya Allah memastikan ini kesesuaian Pertamina dan Vivo. Tapi Vivo tidak ada subsidi di situ kan. Vivo dengan harga pasar, kalau nggak salah harganya 12.000 lebih ya, 12.000. Kalau di sini harga ini 10.000 kan. Sidak dilakukan menyusul beredarnya dugaan BBM Pertamax oplosan, buntut dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina Patraniaga yang menjerat para petingginya. Dari Jakarta melaporkan. Pasca sidak yang digelar di sejumlah SPBU di Jakarta oleh DPR RI, hari ini Komisi 12 disebut akan membeberkan hasil sidaknya. Apa saja temuan Komisi 12? Sudah ada rekan Hamzah Sibuan di gedung DPR RI untuk informasi selengkapnya. Ya Hamzah, apakah sudah ada hasil terkait sidak yang dilakukan Komisi 12 kemarin? Ya Sabrina dan juga pemirsa, terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi pada hari kemarin. Ini saat ini kami juga masih menunggu dari hasil sidak kemarin karena hingga saat ini kami masih standby di depan ruang rapat Komisi 12 di mana nantinya Komisi 12 ini dikabarkan sedang melakukan rapat dengan pihak dari Kementerian ESDM. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi ini melakukan sidak di beberapa SPBU di daerah Cibubur dan juga Cimanggis Depok untuk mengambil sampel, dan sebelumnya ini pihak DPR RI sudah mengambil sampel untuk diuji di lab, dan ketika dimintai keterangan pihak DPR RI dari Komisi 12 ini juga masih belum bisa membeberkan hasilnya karena harus dites terkait dengan jumlah RON 90 dan RON 92 yang sampelnya sudah diambil pada hari kemarin. Selain itu sebelumnya kami juga rekan-rekan media sempat menemui salah satu yaitu Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria, di mana Doni Oskaria ini juga menyebutkan terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Dirut PT Pertamina Patraniaga ini nantinya pihak BUMN maupun Pertamina akan melakukan rapat dan melakukan diskusi untuk menetapkan PLT dan pengganti dari Dirut Pertamina yang sudah dijadikan tersangka oleh Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan juga kilang minyak di PT Pertamina pada periode 2018 dan hingga 2023 maksud kami. Selain itu
Sebelumnya Kejagung ini sudah menetapkan 2 orang tambahan tersangka dari 9 orang tersangka dalam kasus PT Pertamina Patraniaga di dugaan kasus pengelolaan minyak mentah dan juga kilang minyak Pertamina. Adapun 2 tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejagung ini yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan kemudian Edward Corne yaitu selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Selain itu ke-7 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan oleh Kejagung ini beberapa diantaranya yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan, kemudian Sani Dinar Saifuddin Direktur Feedstock dari PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, kemudian Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Karena Sabrina dan juga pemirsa bahwa dari ke-9 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga ini, 6 diantaranya ini merupakan pihak dari PT Pertamina Patraniaga dan 3 diantaranya ini merupakan swasta yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejagung. Sementara itu, Sabrina. Baik, terima kasih Hamzah. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kerugian negara akibat mega korupsi BPM Pertamina menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Tersangka mega korupsi BPM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan bos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan Dirut Pertamina Rifa Sihaan. Kejaksaan Agung RI kembali menahan 2 tersangka baru mega korupsi BBM Pertamina. Keduanya merupakan bos Pertamina Patraniaga, yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan Edward Kum selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Sihaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Yudo, dan dijual dengan harga Pertamax. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petral pada 2008 silam. Kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina ini disebut menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Meski Pertamina menyebut tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat adiktif, namun Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kejaksaan Agung kini terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina. Rabu malam, rumah Raja Minyak Riza Khalid kembali digeledah. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung total telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas para tersangka adalah orang yang memiliki jabatan sebagai direktur di Pertamina Patraniaga. 9 orang tersangka itu adalah Gading Ramadan Jaido alias GRJ,
Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Kemudian ada Dimas Werhaspati atau Dewe, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Selanjutnya ada Rifa Siahaan atau RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Selanjutnya ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian ada Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Selanjutnya ada Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dua tersangka baru yakni Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga. Dan yang terakhir, Edward Kone, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung membantah klaim Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, pihaknya akan segera meminta keterangan ahli. Ada RON ya 88 di blending dengan RON 92. Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta rupiah per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampik isu kualitas Pertamax Pertamina tidak sesuai spesifikasi karena dioplos Pertalite. Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar. Rakyat nggak perlu ragu karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum kasus korupsi anak perusahaan Pertamina. Hasan Nasbi mengatakan Pertamina harus ada perbaikan usai adanya kasus ini. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan
karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset. Kisruh dugaan Pertamax oplosan terus menjadi polemik di masyarakat meski Pertamina Patraniaga sudah memberikan klarifikasinya. Menanggapi keresahan masyarakat selaku konsumen, YLKI meminta dilakukan uji petik oleh beberapa pihak guna memastikan kualitas BBM. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Pemirsa, hari ini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatan menegaskan warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat. BBM oplosan tidak hanya membuat kerusakan pada mesin kendaraan, namun juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Berikut dampak negatif dari penggunaan BBM oplosan. Kerusakan sistem, jika BBM dicampur deterjen pada bensin tak dapat bekerja dan membuat kerusakan pada sistem. Kemudian kerusakan mesin, campuran BBM dapat mengakibatkan terjadinya korosi logam pada mesin. Performa yang menurun, BBM oplosan membuat pembakaran tidak optimal pada mesin sehingga akan menurunkan daya mesin. Kemudian katalisator terganggu, zat tambahan yang muncul dari pencampuran BBM dapat mencemari katalisator. Kemudian penurunan efisiensi. Campuran BBM juga dapat menurunkan efisiensi bahan bakar
Gangguan kesehatan, BBM oplosan dapat menimbulkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau nitrogen oksida. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. BBM yang dioplos juga dapat menyebabkan efek negatif seperti polusi. Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang menyisakan sejumlah momen unik di belakang layar sesaat lagi di Indosiar. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Parade senja juga dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Sambil menaiki mobil maung, Prabowo didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan pemeriksaan pasukan di tengah guyuran hujan. Parade senja yang dimeriahkan pertunjukan drum band genderang Sulung Cakra Lokanata ini merupakan salah satu agenda utama kegiatan retret yang diikuti 800 kepala daerah dan wakil yang telah berlangsung sejak akhir pekan lalu. Usai parade senja, Prabowo juga mengikuti makan malam bersama para kepala daerah dan peserta upacara. Prabowo pun mengapresiasi kerja keras para taruna yang telah mensukseskan rangkaian parade senja. Anak buah yang sebetulnya anak-anak kita sebenarnya, kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberi penghargaan. Akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan gubernur-gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri memerintahkan gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan 2 hari istirahat. Bertepatan di acara gala dinner, Prabowo juga sempat memberikan ucapan selamat untuk Wali Kota Depok dan Singkawang yang berulang tahun kemarin. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang menyisakan sejumlah cerita. Momen-momen unik terjadi justru di belakang layar pembekalan kepala daerah. Teman-teman, inilah nasib kalau bapak-bapak disuruh pakai setrika uap. Inilah video Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, yang viral di sosial media. Di mana keduanya mengunggah momen penuh canda di sela-sela retret. Alih-alih ingin merapikan baju, namun keduanya malah nampak kebingungan menggunakan setrika uap yang menjadi salah satu fasilitas di penginapan. Selanjutnya ada momen unik saat Wamendagri Bima Arya menemui Supian Suri yang sedang mengelap sepatu hitamnya di barak tempat penginapan. Seketika Supian Suri merasa kaget sambil menahan tawa. Wali Kota Depok itu langsung kagok saat ketahuan membersihkan sepatunya sendiri. Ya, di balik keseriusan agenda retret kepala daerah, terselip momen-momen santai penuh canda tawa bagi para peserta. Retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, selain untuk mensinkronisasikan visi dan misi pemerintah dan para kepala daerah, juga bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Ini sangat baik bagi para kepala daerah, cuma mungkin sekedar masukan biar jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga kami juga punya waktu interaksi dengan para kepala daerah yang lainnya.
Mungkin lebih diperbanyak diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, saling berbagi untuk daerah-daerah yang unggul dalam segi misalnya peningkatan PAD, misalnya dalam rangka SPBE atau digitalisasi birokrasi. Ketika bagaimana kemudian mereka bisa kemudian nantinya berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman, ya, dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah dari seluruh Indonesia. Dan target-target yang kemudian ada dalam pemerintahan harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa disinergikan. Kebijakan pemerintah pusat harus bisa bersinergi dengan kebijakan yang ada di daerah. Mbak Puan, semalam kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi sama Pak SBY. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Silaturahmi santai, kita berbicara. Namun yang pasti Presiden Prabowo mengatakan baru kali ini bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi 3 presiden dengan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama dengan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara. Setelah ada gelombang selanjutnya akan ikut. Mereka nggak datang, apakah ada arahan dari Bu Megawati, Mbak Puan? Apa? Mereka yang nggak datang, apakah ada arahan dari? Nggak ada. Pak Mega juga diundang untuk kemudian hadir di parade. Apa alasannya? Berhalangan hadir. Ada pesan Ibu Mega kepada Pak Prabowo dalam acara ini, Mbak Puan? Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan ada rencana pertemuan mungkin kan? Pasti. Kapan, Mbak Puan? Secepatnya, insya Allah secepatnya. Ya. Terima kasih. Gue nambengin makan sama dia. Terima kasih Pak, Bu. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan memberikan arahan dan menutup retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selain memberikan orientasi kepemimpinan, pengarahan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah memasuki hari terakhir. Ratusan kepala daerah pun telah mengikuti beragam rangkaian kegiatan dalam retret ini. Selama retret, puluhan menteri dan kepala lembaga bahkan telah dihadirkan tidak hanya memberikan penanaman materi kepemimpinan, namun juga pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang ideal. Di hari pamungkas ini, Presiden Prabowo dijadwalkan mengisi langsung acara penutup sekaligus memberikan arahan dan pembekalan kepada ratusan kepala daerah. Presiden akan memantapkan terkait implementasi visi misi dan poin-poin Astacita Prabowo Gibran untuk diterapkan kepada seluruh kepala daerah di daerahnya masing-masing. Ini adalah sejarah bagi Indonesia, kepala daerah berkumpul bersama semua, telah melewati masa selama 7 hari untuk seluruh kepala daerah dan 2 hari untuk bagi kepala daerah, dan pasti semua kepala daerah menunggu arahan yang lebih detail teknis tentang Astacita dari Bapak Presiden gitu ya. Yang kedua juga tentu kepala daerah butuh semangat, butuh motivasi, butuh inspirasi. Dan Presiden biasa menyampaikan itu kepada para menteri dan sekarang dibagikan kepada
500 kepala daerah dan sekitar 470-an wakil kepala daerah. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah Kamis malam. Parade senja juga dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah Kamis malam. Sambil menaiki mobil maung, Prabowo didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan pemeriksaan pasukan di tengah guyuran hujan. Parade senja yang dimeriahkan pertunjukan drum band genderang Sulung Cakra Lokanata ini merupakan salah satu agenda utama kegiatan retret yang diikuti 800 kepala daerah dan wakil yang telah berlangsung sejak akhir pekan lalu. Usai parade senja, Prabowo juga mengikuti makan malam bersama para kepala daerah dan peserta upacara. Prabowo pun mengapresiasi kerja keras para taruna yang telah mensukseskan rangkaian parade senja. Anak buah yang sebetulnya anak-anak kita sebenarnya, kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberi penghargaan. Akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan gubernur-gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri memerintahkan gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan 2 hari istirahat. Bertepatan di acara gala dinner, Prabowo juga sempat memberikan ucapan selamat untuk Wali Kota Depok dan Singkawang yang berulang tahun kemarin. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di hari terakhir retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, kita telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di sana. Ya Kevin, apa saja agenda retret di hari terakhir ini? Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Berikut merupakan situasi terkini yang memang menjadi tempat atau lokasi pembekalan dari para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, yang mana hari ini merupakan hari terakhir dari para kepala daerah ketika ini melaksanakan pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan bila melihat jam saat ini sudah pukul 11:16, itu berarti memang sudah selesai dilaksanakannya pembekalan hari terakhir yang juga menjadi kunci yang mana dari Presiden Prabowo Subianto ini memberikan amanatnya atau pengarahan terakhir kepada kepala daerah. Total ada 941 kepala daerah, 494 merupakan kepala daerah dan wakilnya ada sebesar 477 kepala daerah. Dan memang tadi juga kami memantau sejumlah menteri dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani ini telah keluar dari lokasi pembekalan, yang berarti itu sudah selesai pembekalan dilakukan pada saat ini. Tadi juga sempat kami mengkonfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berkaitan dengan kira-kira apa saja yang dibahas atau diberikan pengarahan dari Pak Prabowo. Tadi pihak dari Tito Karnavian ini menyampaikan nantinya juga akan diberikan pemaparan baik dari kepemimpinan dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan Presiden sebelumnya. Sabrina. Ya Kevin, diperkirakan jam berapa retret ini akan berakhir? Ya, sebenarnya sudah seharusnya selesai, Sabrina, karena memang berdasarkan dari keterangan dari Wamendagri Bima Arya yang menyampaikan
bahwa nantinya setelah selesai pengarahan atau amanat yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto, nanti para kepala daerah ini dipersilakan untuk melakukan sholat Jumat secara masing-masing, dan untuk itu langsung kembali kepada ke daerahnya, maka dapat dipastikan tidak ada lagi kegiatan di sore maupun malam seperti di hari-hari sebelumnya. Sabrina. Baik, terima kasih. Kevin Pakai melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca mentertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Melalui video call, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menegur tingkah kepala desa yang dinilai tidak pantas. Ibu teh kenapa bikin rame-rame, bikin heboh-heboh? Ini Bogor udah 2 kali 3 loh Bogor. Yang satu masalah mobil dinas, yang satu ibu buat tentengan bikin repot seluruh Indonesia. Yang satu lagi rombongan pakai motor dinas ke Baduy kalau nggak salah. Aduh, kenapa ini teh? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari melalui video call. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Deddy menegur Wiwin terkait video viralnya yang membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Tapi tidak ada dalam diri ibu harapan bahwa ketika bawa besek itu ibu teh kecewa. Kenapa harus dikasih nasi dus? Tidak dikasih yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Ada nggak pikiran itu? Nggak ada sama sekali, Bapak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bapak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya. Jadi itu memurni heheureyan. Murni, Pak. Murni sekali gitu. Terus itu Pak Wakil Bupatinya kan marah nyuruh ibu dipecat. Terkait hal tersebut, Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kadis Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga sayuran di sejumlah daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Indosiar. Pemirsa, jelang Ramadan, harga sayuran di sejumlah daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai tembus harga Rp100.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai rawit merah naik dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah dari Rp32.000 per kilogramnya kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Disusul harga kentang dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit tembus harga Rp110.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang merah naik dari Rp38.000
menjadi Rp46.000 per kilogramnya. Meski sudah beberapa kali pemerintah meninjau harga kebutuhan pokok di pasar, namun belum berdampak signifikan. Banyak pedagang yang mengeluh akibat daya beli cabai yang terus menurun. Pemirsa, Bank Indonesia mengumumkan akan tetap menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Akan tetapi kali ini masyarakat tidak dapat menukarkan langsung atau go show, melainkan harus terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi pintar Bank Indonesia. Bank Indonesia memastikan akan tetap mengadakan kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri di tahun 2025 untuk layanan penukaran uang baru. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan pun kini mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun 1,6% dibandingkan Ramadan tahun lalu yang mencapai sebesar 197,6 triliun rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan, dalam proses penukaran uang tunai selama Ramadan dari mulai tanggal 3 Maret hingga 27 Maret 2025, Bank Indonesia tidak akan menerima warga secara go show atau langsung. Akan tetapi warga diwajibkan terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi pintar Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar proses penukaran uang tunai dapat mengurangi kepadatan yang luar biasa atau crowded dan berjalan tertib. Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso istilahnya, jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi pintar kita, ya pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Doni menambahkan kali ini Bank Indonesia akan menaikkan batas nilai penukaran uang tunai dari yang sebelumnya 3 juta rupiah kini menjadi 4 juta rupiah. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai pada masa Ramadan nanti, Bank Indonesia telah memiliki program diantaranya adanya layanan keliling reguler, termasuk di masjid-masjid. Penukaran uang tunai di titik-titik tertentu seperti Monas dengan bekerjasama dengan perbankan, serta penukaran uang di kantor-kantor dan bazar Ramadan dengan layanan tematik. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan tunjangan hari raya untuk pengemudi ojek online. Wamenakar Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya tengah membahas peraturan soal tunjangan hari raya untuk pengemudi ojek online. Grab, Gojek, Lalamove, lantas Maxim dan semua lah. Nah, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan semacam THR gitu. Entah itu namanya bonus hari raya, entah itu namanya bantuan hari raya, tapi nuansa hari raya itu benar-benar ada di tengah-tengah keluarga mereka. Hampir 9 tahun lebih, aplikator ini kan tidak memberikan THR. Gitu loh. Ya kasih dong, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kita tidak mau celah kosong terhadap regulasi ini dimanfaatkan oleh para aplikator. Saya nggak mau. Negara-negara Eropa yang sangat kapitalistik aja, itu peduli dengan driver ojek online. Bahkan sampai mereka bilang bahwa driver ojek online adalah pekerja. Kedua, tetangga kita Singapura sama memposisikan pekerja ojek online ini, driver-driver ini adalah pekerja. Lantas nanti ILO, International Labour Organization, itu juga menempatkan kawan-kawan driver ojek online ini adalah pekerja. Pemirsa, saksikan perbincangan selengkapnya bersama Wamenakar Immanuel Ebenezer di program One on One nanti malam pukul 21.30 hanya di Sindo News TV. Pemirsa, jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu malam. Jemaah Tarekat Naksabandia juga sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
Puluhan jemaat Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Sholat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat yang tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan digelarnya sholat tarawih pertama pada Rabu malam, jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah lebih awal dari penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Gagal di ru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena Sementara itu pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia. Bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk. Hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Indosiar. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Republika Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Sabrina dan juga selamat siang pemirsa menemani istirahat makan siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Pejaten, Jakarta Selatan. Di mana pada siang hari ini arus lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai namun masih terlihat lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lintas dari arah Mampang ataupun Kuningan yang akan mengarah ke Ragunan. Juga yang akan mengarah ke Lebak Bulus ataupun berbelok ke arah Pasar Minggu ataupun Pejaten saat ini terlihat ramai lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan.
Untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Ragunan ataupun Lebak Bulus yang akan mengarah ke Mampang dan juga Kuningan saat ini dalam situasi kondusif lancar dan penempatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kemang yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Pejaten, juga yang akan mengarah ke Mampang ataupun Kuningan saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian hal yang sama juga terjadi dari arah Pasar Minggu ataupun Pejaten yang akan mengarah ke Kemang. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Dan kecepatan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di Ibu Kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco, serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan, juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Pejaten, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Sabrina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, jelang Ramadan warga melakukan tradisi ciblonan dan pengambilan air dari 7 bata air di Purbalingga, Jawa Tengah. 3 gunungan hasil bumi pun diarak sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ratusan warga saling berebut gunungan hasil bumi, nasi kuning, dan jajanan pasar usai diarak keliling desa Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi rebutan ini menjadi bagian dari prosesi bersih sumber rutin atau ciblonan yang digelar jelang puasa. Selanjutnya warga melakukan pengambilan air bersih dari 7 sumber mata air, lalu dibagikan ke warga yang mengikuti prosesi. Tradisi ciblonan merupakan tradisi permainan air yang menepak-nepakan telapak tangan di air hingga menimbulkan bunyi. Sedangkan mandi di sumber dipercaya sebagai ritual membersihkan diri agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan hati bersih. Rebutan banget itu. Kenapa sih sampai rebutan kayak gitu? Ya pengennya kan punya banyak. Macam-macam itu loh, ada buah, ada sayur, ada apa segala macam. Kenapa? Bentuk berkah apa gimana? Alhamdulillah dapat berkah insya Allah. Harapannya lancar puasanya, jikanya juga lancar, sehat selamat. Warga mengaku tradisi menjaga kebersihan diri jelang puasa ini menjadi simbol penjagaan 7 mata air yang menjadi sumber kehidupan warga di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainis melaporkan. Umat Katolik terus mendoakan kesembuhan Paus Fransiskus yang terbaring kritis usai didiagnosis menderita pneumonia ganda. Warga Katolik di Roma dan pengunjung kota terus mendoakan dan menunjukkan dukungan kepada Paus Fransiskus yang tengah terbaring dalam kondisi kritis di rumah sakit Gemelli Roma. Vatikan menyampaikan kondisi Paus Fransiskus saat ini memerlukan pemberian oksigen aliran tinggi untuk membantu pernafasan serta transfusi darah karena kadar trombosit rendah yang terkait dengan anemia. Nah pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sabrina Sila, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Jakarta.